lagi di jam segini sendirian bersama saya Ceria dan Kangen Tete Kurangga. Sekarang ngomong lagi sendirian nih di jam segini. Gue mau bahas tentang era dalam idoling ini, dalam fandom ini. Jadi kemarin itu dua teman gue namanya Bovi Sandi sama Randy Yusuf nge-tweet banyak tentang era atau zaman ya. Jadi menurut analisa mereka, di cerita Kamen Rider itu kan terbagi atas beberapa era gitu. Era Showa, Heisei, sama Neo Heisei. Nah, ternyata ketiga era itu juga bisa diaplikasikan dalam fandom ini, dalam kegiatan idoling kita di JKT48. Nah, gue tertarik untuk membungkus tweet-tweet mereka tuh dalam sebuah video gitu. Maka inilah yang bisa gue persembahkan kali ini. Jadi selamat menikmati. Fans JKT48 itu kisahnya ibarat Kamen Rider, terdiri dari beberapa era: Showa era, Heisei era, Neo Heisei era. Kita mulai dari era Showa yang dimulai dimana ketika JKT48 baru terbentuk. Belum ada teater permanen, teater baru ada di Nyi Ageng Serang. Fans gak segan untuk nge-live. Sebelum nonton pasti aksesori mesti lengkap: light stick, kalung fotopack Oshi, pin, kaos merah JKT48, dan sebagainya. Fans JKT48 di era Showa itu bener-bener kayak Kamen Rider di era Showa, dimana mereka gak punya senjata apa-apa buat bisa dapat fanservice. Kamen Rider era Showa itu rata-rata pakai tangan kosong buat ngabisin musuhnya. Senjatanya nggak banyak dan caranya cenderung ortodoks. Bisa dibilang fans JKT48 era Showa itu benar-benar pure memakai kekuatan fisik. Wotage, chant keras-keras, ngejar kendaraan member, dan lain-lain. Ortodoks. Spirit nge-live, nge-chant, member call berasa banget dulu waktu Showa era. Wotage-nya juga santun dan tahu tempat. Oh, dan lagi, Kamen Rider era Showa rata-rata identitasnya dirahasiakan. Persis kayak fans JKT48 era itu. Banyak yang memakai masker. Showa era nggak kepikiran buat dikenal sama member, makanya mereka pakai masker. Malah ada yang kabur waktu lihat member. Dukungan Paul, tapi tetap low profile. Persis kayak Kamen Rider Showa kan? Kalau berubah dan membela kebenaran, nggak perlu orang lain tahu. Oh, era Showa itu yang namanya I-Lock, Wink, fanservice, ataupun disapa oleh member adalah sebuah hal yang sangat rare, mahal sekali. Dapat Wink, I-Lock itu susahnya minta ampun. Beda kalau lu imba di Showa era. Itu dia. Yang spesial dari fans JKT48 era Showa itu adalah kemampuan beberapa orang dari mereka yang bisa dekat banget sama member. Jadi, menurut cerita yang didapat nih ya, karena peraturan dari JOT waktu itu masih belum ketat, ada beberapa fans yang benar-benar dikenal dekat sama member. Nah, di Twitter itu Showa era enak katanya. Member masih bisa mention, follow, bahkan DM. Hal-hal seperti berbalas mention, saling follow, dan bisa DM-DM-an itu hal yang terjadi di Showa era. Tapi rata-rata para fans JKT48 era Showa itu low profile dan cenderung pemalu. Hanya beberapa orang terpilih aja yang bisa stand alone. Karena itulah mereka lah yang jadi Kamen Rider-nya member. Orang-orang yang berani untuk mendekati member yang berhasil menjadi fans pegangan dia. Ya, semacam itulah. Karena dulu di zaman Showa belum ada Sosenkyo, belum ada adu voting kayak sekarang. Jadi, yang namanya akun fanbase itu benar-benar berfungsi sebagai penyambung pesan antara fansnya ke member. Karena biasanya pemilik akun fanbase itu punya semacam akses ke member yang bersangkutan. Di Showa era itu kesenjangan sosialnya tinggi. Either lu imba atau ya lu nggak dianggap, 0 atau 1 lah, katanya sih gitu. Oh ya, walaupun begitu,
Persaingan antar fanbase bisa dibilang hampir nggak ada di Showa era. Kita beralih ke era Heisei. Bisa dibilang era Heisei itu adalah era revolusi nilai. Revolusi nilai tujuan ngidol dan fanservice. Heisei era dimulai ketika generasi kedua JKT48 lahir. Mereka lahir dengan konsep fanservice yang berbeda dari Gen 1. Gen 2 membawa konsep fanservice ke tahap yang mudah, sehingga terlihat murah. Value dari fanservice berkurang drastis, di mana sebuah fanservice yang tadinya sangat mahal didapat di Gen 1 bakalan bisa didapat dengan mudah dan banyak sekali di generasi kedua. Hal ini sama seperti konsep Kamen Rider era Heisei, di mana semua orang bisa menjadi Kamen Rider. Nah, disinilah fandom JKT48 baik para fans dan para member terderah badai besar. Gen 1 ketar-ketir karena mereka baru merasakan fans-fansnya bergeser. Itulah kenapa era ini disebut era Heisei. Persis sama kayak kondisi fans Kamen Rider era Heisei. Fans Kamen Rider di waktu peralihan era Showa menuju Heisei pun terjadi pergolakan besar di dalamnya. Kamen Rider kok kayak gini sih? Para fans JKT48 era Heisei itu seperti mendapatkan senjata atau device baru untuk mendapatkan perhatian dari member. Konsep semua orang bisa jadi rider ini mulai berlaku di era Heisei fans JKT48. Gen 2 itu pada awal karirnya benar-benar membuka diri kepada fans. Satu hal lagi yang menandakan era Heisei adalah lahirnya re-upload JKT48. Inilah titik awal dari masa gelap fandom JKT48. Semua info dan achievement semuanya dapat terlacak dengan mudah. Setelah JOT melihat kenyataan bahwa Gen 2 menyatakan tidak ada jarak antara fans dan member, banyak fans yang dekat dengan member, maka JOT memulai sebuah gerakan pemutihan kepada akses yang dimiliki fans kepada para member. Disinilah yang menandakan era Heisei hampir berakhir. Era Heisei pun melahirkan beberapa ajaran baru dalam kegiatan idoling ini. Kalau lo terlalu wota, lo gak bakalan dapet fanservice. Ngefans JKT48 itu gak perlu teriak-teriak. Nonton harus keren. Karena ada kenyataan bahwa member itu kurang suka kalau lo wota banget. Itulah Heisei era. Perbedaan era Showa dan Heisei ini adalah di era Showa, fans itu bangga bahwa mereka adalah fans JKT48. Sedangkan di era Heisei, fans mulai malu kalau disebut sebagai fans JKT48. Karena folklore lahirnya banyak fans keren dan punya akses, maka di era Heisei inilah pengkotakan di antara fans muncul ke permukaan. Dimana di era Showa dulu semuanya terlihat kompak, di era Heisei inilah semua pengkotak-kotakan fans mulai terkuak. Era Heisei pun berhenti sampai ketika muncullah seseorang yang memulai era baru yang disebut era Neo Heisei. Ya, satu orang inilah yang menjadi awal mula dari era Neo Heisei. Dia berhasil mengubah mindset tujuan dari seorang fans JKT48 untuk berkarya. Kata mereka sih gitu. Memasuki era selanjutnya yang ditandai dengan terbentuknya tim K3, secara keseluruhan tidak begitu banyak yang berubah. Oleh karena itulah era ini disebut era Neo Heisei. Hanya saja pergolakan yang terjadi di era sebelumnya telah surut dan fandom menjadi lebih stabil. Neo Heisei era di fans JKT48 itu adalah masa dimana lu nonton teater untuk dapat kesenangan atas performance member dan bukan mengharapkan highlight. Era ini dipenuhi dengan kreativitas dari fans. Mau dapat fanservice? Dukunglah mereka dengan bikin karya, misalnya lagu. Jangan salah, era Showa juga ada yang seperti itu. Di era Showa banyak juga yang bikin karya, tapi orientasinya langsung ke member. Di era Neo Heisei, mayoritas karya mereka dipublish sehingga bisa dinikmati oleh umum.
Sama seperti Kamen Rider di era Neo Heisei yang punya banyak form atau senjata, jadi lebih dipermudah jalannya. Fans di era Neo Heisei jadi sadar sepenuhnya bahwa banyak loh cara buat dapetin fanservice atau dikenal member selain harus keren atau kenal sama staff. Di era ini fans juga senang bikin kolaborasi, koalisi antar fanbase, banyak deh. Pokoknya fandom ini didewasakan, berjiwa besar, dan lebih percaya antar fans. Showa era, Gue Wota dan gue bangga. Heisei era, Sorry, gue bukan Wota. Neo Heisei era. Teteh Nelo. Era Neo Heisei ini masih bakalan lanjut terus sampai nanti terjadi sebuah revolusi besar yang terjadi di dalam fandom ini. Kita lihat saja nanti kalau tim T sudah terbentuk.